Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Fadilah dengan NIM 1921424666 akan membawakan materi berjudul Firewall dari mata kuliah IT Security. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Materi yang akan kita bahas pada firewall ini yaitu pertama, apa itu firewall? Kekurangan daripada firewall, kelebihan daripada firewall. Nantinya juga akan kita praktek penggunaan firewall, baik pada program maupun memblok situs, dan kesimpulan daripada materi ini. Untuk yang pertama, apa itu firewall? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Sehingga tugas utama dari adanya firewall itu sendiri adalah melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Ini merupakan ilustrasi daripada firewall itu sendiri. Firewall sendiri ada beberapa jenis seri firewall. Ada next generation firewall, packing filtering firewall, proxy firewall, stateful infection firewall. Ada 4 daripada jenis firewall itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membahas daripada kekurangan daripada firewall. Kekurangan firewall bukan merupakan antivirus sehingga tidak pas untuk mencegah masuknya virus. Banyak yang sering menyamakan firewall dengan antivirus. Memang beberapa antivirus memiliki fitur tambahan berubah firewall. Akan tetapi firewall sendiri pada dasarnya bukanlah sebuah antivirus. Mungkin firewall berguna untuk pencegahan malware dan beberapa konten internet berbahaya lainnya. Yang kedua, firewall tidak dapat membantu mencegah pencurian data ataupun peretasan data yang dilakukan dari dalam. Pencurian data atau peretasan yang berlaku secara internal atau dari dalam tidak dapat dicegah oleh firewall. Hal ini terjadi apabila peretasan dan pencurian data dilakukan oleh mereka yang mengetahui password dan security key dari komputer tersebut. Perlu diingat, firewall hanya akan beraksi ketika mendeteksi adanya konten mencurigakan yang berusaha menyusup ke dalam komputer melalui jaringan internet. Jadi pada dasarnya firewall tidak akan berguna apabila penyusupan dan pencurian data itu berasal dari kondisi internal, di mana penyusup memiliki hak akses terhadap komputer yang akan dicuri atau diretas datanya. Yang ketiga, tidak semua malware bisa terdeteksi dengan baik. Meskipun efektif memerangi malware, namun demikian, firewall tidaklah superior. Pengembangan teknologi komputer, terutama pengembangan virus dan malware, telah membuat malware menjadi lebih canggih dan tidak sanggup ditangkal oleh firewall. Itu merupakan kekurangan dari firewall itu sendiri. Banyak malware yang masuk. Dan selanjutnya kita akan membahas daripada kelebihan firewall. Yang pertama, mendeteksi adanya malware atau ancaman dari sebuah situs. Kelebihan pertama dari penggunaan firewall pada komputer kita adalah mampu mendeteksi adanya malware dan ancaman yang berbahaya dari berbagai macam situs yang kita kunjungi. Bayangkan, apabila firewall tidak diaktifkan, maka semua konten yang mungkin saja berisi malware yang berpotensi merusak komputer kita akan masuk dengan mudah. Yang kedua, menjaga agar user tidak diarahkan ke dalam situs yang berbahaya. Maksud dari ini adalah, selain memberi peringatan mengenai kemungkinan adanya malware pada situs yang akan dikunjungi oleh user, firewall juga mampu untuk mencegah dan menjaga agar user tidak masuk ke dalam situs yang dianggap berbahaya. Yang ketiga yaitu memblokir situs-situs tertentu. Firewall juga memiliki kelebihan berupa pemblokiran terhadap beberapa situs tertentu dan alamat IP dari sebuah situs. Dengan begitu, ketika kita sudah memblok
memblokir sebuah situs dan juga IP address, kita tidak akan bisa membuka situs tersebut. Fasilitas ini tentu saja lebih advance apabila dibandingkan dengan fitur set block yang ditawarkan oleh browser konvensional. Yang keempat, memperingati user ketika akan mendownload apapun yang berasal dari situs yang tidak aman. Selain membantu mencegah dan memblokir beberapa situs, keunggulan lainnya dari sebuah sistem firewall adalah bahwa sistem firewall pada komputer ini juga mampu memperingatkan user ketika akan mendownload konten. Beberapa konten yang didownload terkadang berisi materi yang tidak sesuai dan bisa jadi merupakan sebuah malware. Karena itu, dengan adanya firewall, sebelum mendownload, user akan diberi peringatan mengenai konten yang akan didownload tersebut. Jadi akan lebih waspada kepada user itu sendiri. Oke, langsung saja kita praktek pada firewall itu sendiri. Ini saya sudah membuat video yang telah saya buat sendiri. Yang video pertama ini merupakan kita blok aplikasi atau program Excel dengan menggunakan sistem firewall. Silakan buka control panel, lalu klik System and Security, klik Windows Firewall. Pastikan Windows Firewall aktif, lalu klik Advanced Setting. Silakan on ya. Langsung kita klik saja Advanced Setting. Nah, pada bagian ini klik Inbound Rule. Lalu klik New Rule. Pilih program tetap saja, lalu klik Next. Ada beberapa step di situ. This program path, lalu klik Browse. Pilih patch 2017 karena di sini saya sudah usang dari patch 2017, maka akan saya blok saja. Klik Next. Pilih Block the connection, lalu klik Next. Tetap tercentang semua dan kita tulis saja blok 1. Beri nama sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai kita. Udah. Di sini sudah terblok ya daripada aplikasi program itu sendiri. Selesai. Silakan ulangi langkah yang sama untuk melakukan blok pada aplikasi lainnya. Selanjutnya, saya sudah mempraktekkan juga untuk memblok beberapa situs yang ada di website. Yang mana saya di sini akan mencoba memblok situs twitter.com. Di sini kita lihat jaringan masih ada dan masih bisa tersambung walau Twitter. Langsung saja kita masuk ke Start nantinya dan tuliskan Windows Firewall. Pilih yang Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tadi kalau untuk program merupakan inbound rule. Sekarang untuk situs kita menggunakan outbound rules. Oke. Terus kita klik kanan pada outbound rule, new rule. Kan pilih custom dari what type of rule what you like to create. Di sini ada 8 step yang akan kita lewati. Langsung saja klik next. Alt program tetap kita di situs alt program, kita next saja. Pada protokol type usahakan any, jika belum any usahakan dengan di any terlebih dahulu. Kita klik next. Nah, di sini kita belum mengetahui IP address daripada Twitter tersebut pada which remote IP address does this rule apply to. Maka untuk mengetahui berapa sih IP address daripada Twitter tersebut, kita buka CMD dengan menggunakan Windows R. Kita bisa menggunakan ping twitter.com dan nslookup twitter.com. Di sini saya akan menggunakan ping twitter.com saja untuk mengetahui berapa IP address-nya. Kita tunggu. Nah, sini kita sudah mendapatkan IP address yang merupakan 104.244.42 dan 65. Kita copy saja.
langsung masuk ke, kita tambahkan add, langsung kita pastikan di this IP address or subnet. Oke, lalu klik next, actionnya block connection, dan tetap terchecklist dari tidak domain privat dan publik ya. Klik next, kita tuliskan dengan blokir Twitter. Oke, klik finish. Oke, seperti itu blok situs daripada firewall sudah terbuka di sini ya. Kalau kita mau membatalkan, tinggal kita hapus saja. Seperti itulah daripada blok situs menggunakan firewall. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, merupakan kesimpulan daripada materi yang akan kita bahas kali ini. Kesimpulan daripada materi yang kita bahas selama ini, firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer untuk membantu mencegah dari ancaman akses ilegal dari koneksi luar. Jenis dari firewall terdiri atas next generation, proxy, packet filtering, dan stateful inspection yang telah saya jelaskan di materi awal, di apa sih itu firewall. Dan yang terakhir, sangat penting untuk selalu menjaga keamanan komputer secara penuh dengan menggunakan sistem firewall ketika Anda mengakses jaringan internet dan berhubungan langsung dengan dunia maya. Oke, seperti itu presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih yang telah mensimak dari awal dan akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.